Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Handika dengan NIM 1902638. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 5A. Di sini saya akan meninjau buku yang berkaitan dengan topik makalah yang sudah saya presentasikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Islam dan kebudayaan. Di sini saya akan meninjau buku karya Michael Lavan yang berjudul judul aslinya adalah The Makings of Indonesian Islam. Itu adalah versi aslinya dan di sini diterjemahkan oleh Profesor Aziumardi Azra dan judulnya menjadi Sejarah Islam di Nusantara. Sebagai informasi dan klarifikasi, ya, sebenarnya buku yang saya tinjau ini bukan versi aslinya. Ini saya hanya dapat kopian dari si buku aslinya, soalnya cukup sulit untuk mencarinya, tapi saya sudah punya PDF-nya gitu dan sudah dibaca. Buku ini di cetakan pertamanya adalah di bulan September tahun 2015 dengan ada tim penerjemah sampai tim penyunting dan sebagainya. Di dalam buku ini, untuk isi bukunya terdapat 4 bagian, di mana setiap bagiannya itu menjelaskan tentang si topik dalam isi buku ini yang berkaitan dengan sejarah Islam di Indonesia. Yang pertama, di bagian 1 ada inspirasi, ingatan, dan reformasi. Di dalam bagian atau bab 1 ini, penulis menuliskan bagaimana Islam diingatkan atau diulas secara rinci, bagaimana Islam berkembang di dan masuk ke Nusantara, sehingga masyarakat dapat mengingat bagaimana Islamisasi itu terjadi. Di sini disebutkan di tahun 1300 sampai 1750. Lalu di bagian 1 ini terdapat subnomor yang mana dijelaskan tentang bagaimana masyarakat menerima sebuah ajaran baru. Untuk bagian ini saya rasa buku ini meninjau pada ajaran-ajaran atau teori-teori yang dikembangkan pada tahun 1750 sampai 1800 Masehi sesuai di dalam bukunya. Lalu yang ketiga ada reformasi dan meluasnya ruangan muslim pada tahun 1800 sampai 1890. Lalu memasuki ke bagian 2 dari buku ini, ada kekuasaan dalam pencarian pengetahuan. Di dalam bagian 2 ini, saya rasa bagian ini adalah bukan bagian yang paling intinya, namun ini tuh bagian itu semacam memberikan sudut pandang dari berbagai ahli, terutama ahli dalam bidang sejarah dan kebudayaan Islam yang masuk ke negara-negara. Dari yang saya baca, saya rasa pandangan-pandangan ini semacam dikaitkan dengan bagaimana Islam itu sendiri masuk ke Indonesia. Di dalam bagian 2 ini disambung dengan subnomor di bagian 1, itu 1, 2, dan 3. Lanjut ke subnomor nomor 4, yaitu berbagai pandangan fundamental mengenai Islam Hindia pada tahun 1600 sampai 1800. Saya rasa di bagian ini saya percaya ini adalah ada kaitannya dengan masa-masa di mana Indonesia
sedang dijajah oleh Belanda. Di sekitar tahun 1600 sampai 1800 itu para ahli meninjau kembali bagaimana Islam masuk. Lalu untuk di bagian kelimanya baru masuklah rezim-rezim pengetahuan pada tahun 1800 sampai dengan 1865 tepatnya. Rezim tersebut masuk sebagai apa ya? Yang dimana yang saya pahami adalah rezim tersebut adalah sebagai sumber dalam memberikan pandangan dan juga ilmu baru, pengetahuan terkait terutama dalam perkembangan Muslim di Indonesia. Yang unik dari buku ini, di bagian kedua ini si penulis mengkaitkan gitu dengan apa ya, maksudnya agama Islam ke Nusantara ini dikaitkan dengan apa ya, semacam sejarah atau kebudayaan dari agama lain, dimana di sub nomor 6 ini apa ya, semacam membahas tentang gereja penyeimbang pada tahun 1837 sampai 1889. Yang saya pahami tentang gereja penyeimbang ini semacam apa ya, tempat, kalau disebut camp konsentrasi saya kurang yakin, tapi apa ya, semacam tempat di mana ilmu-ilmu itu dikembangkan dan disatukan dari berbagai ahli, di mana ahli-ahli beragama Islam berdiskusi dengan ahli-ahli agama dari dari agama lain, contohnya Kristen. Lanjut ke bagian 3, orientalisme yang digunakan. Bagian sub nomor 7 ada renungan-renungan dari jauh mengenai sebuah koloni penting. Dan sub nomor 8 perjumpaan kolaboratif. Dan lalu sub nomor 9 para mufti bayangan modern Kristen pada tahun 1892 sampai 1906. Jujur untuk bagian 3 dan bagian 4 yang akan saya bahas nanti itu pembahasannya cukup berat ya, dan saya sendiri jujur belum terlalu paham, tapi saya akan menjabarkan apa yang saya pahami saja. Lalu menyambung ke bagian 4, ada bagian tentang masa lalu Sufi, masa depan modern. Di subbab nomor 10 terdapat transisi dari Sufisme ke Salafisme pada tahun 1905 sampai 1911. Disambung dengan subbab nomor 11 para penasihat untuk Indonesia. Dan terakhir sub nomor 12 pengerasan dan perpisahan. Saya rasa ini sub nomor di bagian 4 ini semacam kiasannya untuk menggambarkan sesuatu, dan saya sendiri jujur kurang paham. Jadi kesimpulannya, buku ini menurut saya lebih fokus ke apa ya, memberikan pandangan beberapa ahli, di mana ahli tersebut menyampaikan sudut pandangnya sesuai dengan kajian-kajian atau mungkin penelitian yang telah dilakukan di masa lalu, di masa dimana Islam masuk ke negara Indonesia kita ini. Lalu jika buku ini atau tema di buku ini dikaitkan dengan topik makalah yang telah kami presentasikan di pertemuan sebelumnya, ialah ini adalah kental dan tentang kebudayaan, di mana kebudayaan Islam yang masuk ke Indonesia itu berbagai macam. Contohnya seperti acara atau ritual-ritual yang ada di Indonesia, namun apa ya, jatuhnya bukan musyrik atau semacamnya, tapi lebih ke apa ya, tambahan yang mana si ritual atau acara tersebut sudah dikaji dalam oleh para ahli dan melalui perdebatan panjang sehingga yang menghasilkan hasil di mana si acara atau ritual tersebut disahkan atau dianggap halal dan tidak dilarang, sehingga itu adalah menjadi kental
Jadi sejarah atau budaya yang kental, lebih tepatnya budaya yang yang mengesitasi istilahnya, dari yang mengkaitkan dari Islam dengan apa yang terjadi di Indonesia, terutama ketika pertama masuk, ketika masa-masa zaman penjajahan gitu. Ya, kesimpulannya jadi yaitu buku ini sangat bagus ya buat pengetahuan dalam, terutama tentang kebudayaan budaya Islam di Indonesia ketika masa penjajahan, dan juga terdapat banyak berbagai sudut pandang yang diberikan di dalam buku ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan dan juga pemahaman saya tentang buku ini, dan juga keterkaitan buku ini dengan topik yang saya pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.